Salam jumpa anak-anak kami sekalian. Kita telah berada di pertemuan yang ke-9. Topik kita di pertemuan ke-9 ini adalah tentang etika Kristen. Etika atau kata lainnya adalah moral. Jadi dapat kita sebut juga moral Kristen. Etika Kristen sinonim dengan moral Kristen. Secara umum, etika adalah ilmu atau studi mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Dapat kita katakan bahwa etika itu berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, tentang apa yang benar dan apa yang tepat. Secara khusus, etika Kristen adalah tindakan praktis yang dilakukan tentunya oleh seorang Kristen. Dan tindakan praktis itu adalah sebagai pernyataan atau semacam terjemahan dari analisa pikirannya, analisa akal budinya, yang tentunya dipengaruhi oleh batin. Dan batin itu juga memutuskan apa yang benar, apa yang baik dan tepat, yang berdasarkan pada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, fungsi dan misi dari etika Kristen adalah sebagai petunjuk dan penuntun bagi manusia, sebagaimana manusia itu mengambil keputusan mengenai apa yang seharusnya di tengah-tengah situasi dan kondisi konkret kehidupannya yang berdasarkan pada firman Tuhan. Jadi norma dan acuan dalam etika Kristen itu adalah Alkitab. Karena Alkitab bagi orang Kristen adalah firman Tuhan. Verbum Dei, kata-katanya Tuhan. Jadi Alkitab sebagai firman Tuhan tentunya berisi perintah dan hukum Tuhan. Dan itu sangat aktual dalam pengambilan keputusan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita melihat karakteristik etika Kristen. Ada beberapa karakteristik etika Kristen. Kita mulai dari yang pertama, bahwa etika Kristen itu berdasarkan kehendak Allah. Apa artinya? Bahwa etika Kristen itu merupakan perintah dari atas, perintah dari Tuhan. Jadi, saat Tuhan memberikannya kepada kita, maka itu pasti sesuai dengan karakter moralnya Tuhan. Dan itu pasti tidak berubah. Artinya Tuhan menghendaki apa yang benar sesuai dengan sifat-sifat moralnya sendiri. Seperti misalnya kalau kita baca di Imamat 11 ayat 45, Tuhan berkata kepada umat Israel, "Jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Jadi, mengapa Tuhan meminta umat Israel kudus? Karena memang itu sifat moralnya Tuhan. Kudus itu sifat moralnya Tuhan. Demikian juga Yesus berkata, misalnya seperti dicatat dalam Injil Matius 5 ayat 48. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, "Karena itu haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi karakter moral Allah adalah sempurna. Itu sebabnya kita dikehendaki Allah secara etis untuk sempurna. Sempurna dalam hal ini tentu bukan supaya kita sama seperti Allah, kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah, kemahahebatan Allah, bukan. Tapi meniru moralnya Allah. Itu maksudnya kita harus sempurna. Dan kemudian di Ibrani 6 ayat 18 ditekankan Allah itu tidak mungkin berdusta. Maka karena itu moralnya Allah yang tak mungkin berdusta, seharusnya kita pun sebagai orang-orang percaya mengikuti moral Allah yang tidak berdusta. Jadi bagian pertama ini menegaskan kepada kita, etika Kristen adalah kehendak Allah yang tidak bertentangan dengan karakter moralnya yang tidak berubah. Kemudian karakteristik etika Kristen adalah bersifat mutlak. Karena tadi disebut karakter moral Allah itu tidak berubah. Maka kewajiban-kewajiban moral yang berasal dari naturnya Allah itu bersifat mutlak. Dan selalu mengikat setiap orang dimanapun. Orang yang percaya kepada Tuhan tentunya. Jadi apapun juga yang dapat ditemukan dari karakter moral Allah yang tidak berubah, merupakan suatu kemutlakan moral. Dan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi, etika Kristen adalah menegaskan karakter Allah yang tidak mungkin berubah. Oleh karena itu patut diikuti karena dia juga bersifat mutlak. Yang ketiga, karakteristik etika Kristen itu berdasarkan wahyu Allah. Wahyu Allah itu ada dua bentuk, yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Jadi Allah telah menyatakan dirinya baik melalui alam semesta yang kita sebut sebagai wahyu umum dan melalui kitab suci yang kita sebut sebagai wahyu khusus. Wahyu umum itu berisi perintah Allah bagi semua orang tanpa terkecuali dari sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Berlaku bagi siapapun, apapun latar belakang mereka, apapun agamanya, apapun etnisnya, dan lain sebagainya. Tetapi wahyu khusus itu mendeklarasikan, memproklamirkan, proklaim kehendak Tuhan untuk orang-orang percaya saja. Namun memang di dalam kedua hal tersebut, baik wahyu umum dan wahyu khusus, dasar dari tanggung jawab etika atau tanggung jawab etis manusia, dan khususnya kita orang percaya kepada Tuhan, adalah wahyu Allah. Wahyu yang bersifat ilahi. Itu yang ketiga. Yang keempat, karakteristik etika Kristen itu bersifat menentukan. Apa artinya? Karena kebenaran moral ditetapkan oleh Allah yang bermoral, maka tentunya itu harus kita laksanakan. Dan tentu tidak ada hukum moral tanpa si pemberi moral. Dalam hal ini, Allah lah si pemberi moral. Maka kita memiliki hukum moral yang berdasarkan pada kehendak Allah, yang bersifat menentukan. Sama halnya misalnya di sebuah negara misalnya, tidak ada perundang-undangan moral tanpa pembuat undang-undang moral. Atau di dalam komunitas agama misalnya. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa etika Kristen itu berdasarkan naturnya adalah bersifat preskriptif. Dia petunjuk. Dan bukan deskriptif, bukan gambaran lengkap.
Maka etika Kristen itu berkaitan dengan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Antisipasi terhadap hal yang melanggar aturan itulah pengertian dari etika berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan, bukan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang Kristen tidak menemukan kewajiban-kewajiban etis mereka di dalam standar orang-orang Kristen, tetapi di dalam standar bagi orang-orang Kristen di Alkitab. Itu artinya standar kita yang menentukan, yang bersifat menentukan, atau etika Kristen yang bersifat menentukan adalah kembali kepada Alkitab. Alkitab itulah yang menjadi standar bagi kita. Kemudian karakteristik etika Kristen yang kelima adalah bahwa dia tergolong ke dalam kategori deontologis. Artinya etika Kristen itu berpusat pada kewajiban. Wajib kita patuhi. Jadi peraturan yang menentukan hasil. Itu bagi etika Kristen. Bukan hasil yang menentukan peraturan. Peraturan adalah dasar dari tindakan. Bukan hasil adalah dasar tindakan. Jadi peraturan itu baik tanpa menghiraukan hasil. Bukan peraturan itu menjadi baik karena hasil. Itu maksudnya kategori deontologis. Jadi hasil selalu diperhitungkan berdasarkan peraturan. Bukan hasil kadang-kadang melanggar peraturan. Ada orang mengatakan yang penting hasilnya melanggar aturan sedikit-sedikit tidak apa-apa. Itu tidak boleh terjadi dalam etika Kristen. Selanjutnya kita akan melihat hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan etis. Jadi memang fakta dalam situasi dan kondisi kehidupan kita seringkali quote and quote memaksa kita untuk mengambil keputusan. Jadi itulah motif sederhana dari pengambilan keputusan etis. Sebenarnya banyak contoh, tetapi misalnya kita ambil satu contoh saja, seperti case yang ada di bawah ini. Di dalam case ini disebut, ada seorang perawat yang sudah bekerja selama 5 tahun pada suatu puskesmas di desa yang terpencil. Dia diberi kesempatan untuk bekerja di sebuah rumah sakit besar di kota. Di rumah sakit itu gajinya pasti besar dan pasti ada kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya karena nanti dia akan bekerja bersama-sama dengan dokter dan perawat yang lain yang mumpuni. Tetapi masalahnya adalah tenaga kesehatan jauh lebih dibutuhkan di desa terpencil itu dibandingkan di kota besar. Nah, pertanyaan etisnya untuk kemudian dia mampu mengambil keputusan etis. Tempat mana yang sebaiknya dia pilih? Tempat mana yang sebaiknya dia pilih? Apakah dia pilih untuk beranjak ke kota besar dengan gaji besar dan kesempatan mengembangkan kapasitasnya, atau dia memilih untuk tetap tinggal di desa terpencil dengan segala konsekuensi hidup yang akan dihadapinya? Nah, inilah makna dari kalimat di atas bahwa fakta dalam situasi dan kondisi kehidupan kita seringkali memaksa kita untuk mengambil keputusan. Selanjutnya sekarang kita melihat bahwa suatu keputusan dapat disebut keputusan etis jika hal itu menyangkut beberapa hal.
Yang pertama, itu menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang baik dan apa yang buruk bagi contoh case tadi seorang perawat tadi yang diminta untuk memilih apakah berangkat ke kota atau tetap tinggal di desa terpencil. Dalam etika Kristen diusahakan orang-orang untuk berpikir dengan lebih terang tentang apa kehendak Allah, supaya mereka dapat mengembangkan hidupnya sendiri dan kehidupan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan kehendak Allah itu. Memang dalam contoh kasus tadi, itu menjadi semacam dilematis ya, karena dua-duanya juga sangat penting bagi si perawat tadi. Nah, dalam hal inilah kita diingatkan bahwa keputusan etis itu menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian, keputusan etis itu menyangkut pilihan yang sukar. Karena tadi pilihan bagi sang perawat itu dilema atau dilematis, maka itu menjadi pilihan yang sukar tentunya bagi dia. Makanya orang-orang Kristen yang sangat bersungguh-sungguh di dalam Tuhan juga seringkali tidak mampu menemukan perbuatan mana yang lebih tepat. Sebab ia bisa mengalami kesusahan dalam menentukan manakah kehendak Allah dalam dilema moral, sehingga keputusannya seringkali bukan jadi hitam putih lagi, tapi coraknya menjadi abu-abu. Itu seringkali dalam pilihan yang sukar. Kemudian, pemilihan etis itu merupakan keputusan-keputusan etis yang tidak mungkin dielakkan. Sewaktu seseorang diperhadapkan dengan pilihan etis seperti contoh kasus tadi, itu tidak mungkin dia elakkan. Dia harus mengambil keputusan apakah di desa atau berangkat ke kota. Sebab keputusan untuk tidak mengambil keputusan adalah membawa konsekuensi. Padahal misalnya kalau situasi dapat diperbaiki atau situasi bisa berubah, tetapi seseorang tidak berbuat apa-apa dan tidak mengambil keputusan, tentu itu menjadi keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Jadi memang secara etis, pengambilan keputusan etis tidak mungkin dielakkan. Harus ada kemauan, apakah mudah atau sulit untuk mengambil keputusan. Kemudian, keputusan etis itu menyangkut pada keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma yang dipertimbangkan dan pengertian kita tentang situasi, tetapi juga itu menyangkut kepercayaan kita, menyangkut juga tabiat kita, menyangkut juga lingkungan sosial kita. Apa kepercayaan si perawat tadi dalam contoh kasus tadi tentang panggilan dia untuk misalnya tinggal di desa, melayani orang desa? Apa tabiatnya tentang misalnya jikalau dia memilih ke kota berarti dia ingin cepat kaya, banyak uang dan lain sebagainya. Bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi dia, sang perawat itu? Misalnya orang tuanya, saudaranya atau orang lain, komunitasnya mengingatkan dia misalnya tentang hidup sederhana misalnya, bahwa komunitasnya adalah orang-orang yang memotivasi dia untuk tidak melihat harta atau uang segala-galanya di dalam panggilan hidupnya sebagai perawat. Maka kemungkinan dia bisa akan memilih tinggal di desa. Pengambilan keputusan etis kita dipengaruhi oleh hubungan-hubungan kita, pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan diri sendiri, dan yang ketiga pasti dengan orang lain. Padahal seringkali kita tidak menyadari hal itu. Tetapi kalau betul-betul kita sadari, maka keputusan etis kita adalah itu yang terbaik bagi kita. Dan berikutnya ada faktor-faktor dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama tentunya karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka faktor pertama adalah faktor iman. Artinya, kita mengandalkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan etis.
menanggapi pekerjaan Allah di dunia ini yang di dalamnya kita ikut berkarya, bekerja. Misalnya dalam contoh case study, apa maksud Tuhan baginya jikalau dia memilih untuk tetap tinggal di desa dan bukan di kota. Lalu faktor iman ini juga adalah pengaruh yang membuktikan kepada kita bahwa kita mengalami persekutuan dengan Allah sendiri secara pribadi. Jadi apa yang kita putuskan bergantung pada apa yang kita percayai sebenarnya. Maka orang Kristen membentuk kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita yakini dari Tuhan melalui Alkitab. Karena itu iman adalah pengaruh utama. Dialah yang mempengaruhi pertama sekali bagaimana orang Kristen mengambil keputusan etis dalam kehidupannya. Faktor yang kedua adalah faktor tabiat, yakni hubungannya dengan moral. Jadi memang dalam perkembangan kepribadian seseorang perlu juga dilihat hal itu dari sisi moral. Tabiat itu mengandung sifat-sifat moral dari diri kita sendiri. Jadi kalau etika Kristen menyangkut kebaikan dan keburukan diri yang dinyatakan melalui perbuatan kita. Jadi untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita harus menjadi orang baik tentunya. Tabiat yang utuh memberikan kemantapan dan kuasa kepada perbuatan-perbuatan kita. Tabiat yang baik lebih mudah dipilih dan dilakukan. Memang betul bahwa tabiat itu tidak secara langsung menentukan perbuatan-perbuatan kita. Tetapi dengan tabiat yang baik, itu memberikan arah pada kelakuan kita dan tentunya dengan tidak memaksa. Maka itu datang dengan dorongan diri sendiri yang murni. Itulah faktor yang menentukan keputusan etis yang kedua, yaitu faktor tabiat. Dan kemudian juga faktor lingkungan sosial. Sebenarnya tadi sudah disinggung di bagian di atas ya, ada faktor kepercayaan kita, faktor tabiat, dan faktor lingkungan sosial. Dan yang berikutnya ini faktor lingkungan sosial, di mana kita berada. Itu faktor lingkungan sosial ini, komunitas ini, mulai dari keluarga kita, komunitas sosial kita, misalnya gereja, lingkungan hidup di mana kita tinggal, lingkungan pekerjaan, lingkungan kampus, dan lain sebagainya, memiliki pengaruh yang baik maupun yang buruk pada kita. Jadi seseorang tidak mungkin membebaskan diri dari lingkungan di mana dia ada. Dan pasti ada tantangan dan tekanan yang merupakan pendapat masyarakat, pendapat keluarga, pendapat orang tua, pendapat saudara seiman bagi kita. Jadi pengambilan keputusan etis memang dipengaruhi juga oleh keluarga. Jadi itu mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Di keluarga mana kita berada, siapa teman-teman kita, apa pandangan umum masyarakat tentang kita, juga agama atau gereja kita. Jadi tekanan lingkungan sosial seringkali menghasilkan moralitas yang berdasarkan mayoritas, yang sebenarnya juga belum tentu benar. Tapi demikianlah pengaruh lingkungan sosial sangat mempengaruhi pengambilan keputusan etis kita. Kemudian juga faktor norma-norma atau hukum moral. Sama seperti undang-undang negara atau norma-norma adat istiadat masyarakat tertentu. Apa misalnya suku mereka, suku Jawa dengan norma-norma adat istiadatnya, suku bangsa Batak misalnya dengan norma-norma adat istiadat mereka dan lain sebagainya. Atau kitab-kitab agama digunakan sebagai patokan menilai perbuatan manusia untuk menolong mengambil keputusan. Tetapi bagi umat Kristen, bagi kita, sumber pokok norma-norma adalah Alkitab dan pengetahuan gerejawi, artinya apa yang diajarkan kepada kita di dalam gereja Tuhan. Walau demikian, norma-norma Kristen bukanlah peraturan yang kaku tentunya. Yang misalnya kita harus mematuhi itu dengan
sikap seperti seorang budak, katakan begitu, tanda kutip, yang harus melakukannya dengan terpaksa tanpa menggunakan akal sehat, yang penting patuh saja, bukan seperti itu. Melainkan dia sebagai pedoman yang diberikan Allah, karena Allah kita percaya sebagai Bapa, Bapa yang tentu bersifat rohani, yang dia pasti mau membimbing kita anak-anaknya. Jadi semua norma yang dimaksudkan untuk memberi penerangan dan menolong kita melihat jalan yang terbaik saat kita mengambil keputusan, dan bagi kita tentu sekali lagi adalah Alkitab sebagai faktor norma dan hukum moral dalam kita mengambil keputusan etis. Dan juga ada faktor situasi, karena memang situasi membantu kita melihat dunia secara realistis. Pemahaman akan situasi juga dapat menolong kita mengambil keputusan yang tepat. Tentu kita tidak harus selalu menyesuaikan diri dengan situasi. Kadang-kadang kita perlu menentang situasi yang buruk dan jahat. Kita perlu mengetahui situasi agar kita bisa menerapkan norma-norma dan nilai-nilai pada situasi itu. Kemudian supaya dapat melakukan perbuatan yang tepat dan berguna dalam situasi itu. Dan kita dapat mengetahui masalah-masalah yang membutuhkan perhatian kita jika kita memahami situasi. Nah, itulah beberapa hal yang kita perlukan sebagai faktor dalam pengambilan keputusan etis. Kemudian yang terakhir, selintas kita berbicara tentang etika seksual. Seks menurut Alkitab adalah baik. Seks adalah bagian integral dari eksistensi manusia sebagai ciptaan Allah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 31 setelah Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu dia simpulkan sungguh amat baik. Jadi manusia, baik laki-laki dan perempuan, adalah makhluk seksual. Seksualitas tidak hanya baik, tetapi juga mencitrakan kesucian dan kekudusan Allah. Justru seksualitas yang disebutkan di Alkitab mencitrakan kesucian dan kekudusan Allah. Allah menciptakan perempuan untuk mendampingi dan melengkapi laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Tujuannya supaya terjadi komunitas manusia yang dinyatakan dalam kesatuan daging dan tulang. Seperti yang dicatat di Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Seks menurut Alkitab itu melekat pada diri manusia sebagai makhluk psikosomatis. Manusia itu berjiwa raga, bukan hanya raga, bukan hanya jiwa, tetapi dua-duanya ada menjadi dimensi manusia, berjiwa raga. Jadi dengan demikian, seks itu bukan hanya menyangkut lahiriah atau tubuh saja, daging saja, atau dorongan nafsu semata, melainkan juga berhubungan dengan jiwa dan roh manusia itu. Jadi karena manusia adalah makhluk seksual, maka seks bukan hanya suatu tindakan naluri saja. Dan jangan sampai itu hanya semacam insting saja. Tetapi sekali lagi, seks itu juga menyangkut perilaku yang harus diatur, ditata, dan dikendalikan sesuai dengan hakikat manusia sebagai apa? Gambar dan rupa Allah. Nah, seksualitas manusia adalah suatu proses di mana dua orang manusia, baik laki-laki dan perempuan, menjadi satu daging. Satu daging adalah penyatuan tubuh, penyatuan jiwa, dan penyatuan roh yang utuh di antara pasangan yang menikah. Jadi ini berlaku untuk pasangan yang menikah. Seks itu berlaku menjadi citra kekudusan dan kesucian Allah di dalam kehidupan pasangan yang sudah menikah, bukan yang belum menikah.
Jadi seks menurut Alkitab memahami pasangan nikah satu dengan yang lain melalui cara yang paling intim. Karena itu Alkitab mengecam, sekali lagi dari singgung tadi, hubungan seks di luar nikah. Seks sepatutnya hanya dilakukan oleh pasangan nikah. Jadi bukan di luar nikah, karena kalau itu dilakukan di luar nikah, maka itu adalah tindakan amoral. Tidak memenuhi moral Allah, tidak memenuhi etika Allah sendiri yang telah secara mutlak disebutkan di bagian-bagian awal tadi, diberikan kepada manusia dan mengikat kita. Jadi pernikahan adalah komitmen total yang tidak boleh dicemari oleh perbuatan seks dengan yang bukan pasangan nikah. Seks tanpa komitmen menjadikan manusia hanya seperti benda. Hubungan seperti itu menghancurkan integritas seorang manusia sebab orang-orang yang melakukannya menjadikan dirinya seperti objek pemuasan nafsu egoistis. Padahal dalam hubungan dengan seks, manusia itu harus tetap menjadi subjek. Artinya dia yang mengatur, mengontrol kebutuhan seksnya. Bukan seks itu yang mengatur kebutuhan subjek. Apa tujuan seksualitas? Sebagai pernyataan kasih dan kesenangan. Rekreasi. Seks tanpa cinta tidaklah bermakna. Hubungan seks yang dilakukan bukan hanya karena nafsu birahi belaka, melainkan karena dorongan cinta kasih. Jadi seksualitas itu baik dan luhur jika dilakukan dan dialami sebagai wujud cinta kasih, sarana cinta kasih dalam pernikahan kudus. Sebagai sarana meneruskan keturunan sesuai perintah Allah. Itulah tujuan seks yang berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan seksual dalam pernikahan merupakan sarana prokreasi dan relasi. Demikianlah pelajaran kita tentang etika Kristen, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.